pertempuran yang tak tertandingi telah berakhir. Namun, pertempuran itu meninggalkan dataran tengah yang rusak parah. Kemakmuran aslinya benar-benar telah lenyap. Selain itu, seluruh dataran tengah telah terbelah menjadi dua. Jurang sedalam ratusan ribu kaki telah membelahnya menjadi dua bagian. Dan jurang sedalam ratusan ribu kaki ini akan dinamai jurang 2D di masa depan. Selain itu, tak seorang pun akan bisa melupakan pertempuran dahsyat hari itu. Saat ini dataran tengah pun mengalami kemunduran kemakmuran. Namun untungnya, bencana itu pun telah berakhir. Pertempuran yang menentukan tentu saja berakhir dengan kemenangan pasukan aliansi setelah Hun Tian di-recycle. Meskipun banyak anggota klan Hun menjadi jauh lebih kuat setelah Hun Tiandi maju ke Daodi, kebanyakan dari mereka telah digunakan oleh Hun Tiandi sebagai tumbal untuk pedang darah sebelum mereka dapat menunjukkan kekuatan ini. Dan sisanya nampak sedikit terpuruk. Menghadapi pengejaran pasukan aliansi, mereka tidak memberikan banyak perlawanan sebelum akhirnya menyerah. Tak lama setelah pertempuran berakhir, pasukan aliansi menyerbu Alam Hun untuk pertama kalinya. Namun, pemandangan gemilang yang diharapkan tak kunjung muncul. Karena setelah memasuki Alam Hun, yang mereka lihat hanyalah warna merah menyala. Seluruh area dipenuhi kematian. Selain itu, hampir tak ada jejak manusia. Di sisi lain, pasukan aliansi menemukan genangan darah seluas 100.000 kaki di tengah Alam Hun. Darah di dalamnya sangat kental. Mayat dan tulang-tulang yang padat berserakan di genangan darah tersebut. Dan baru setelah melihat ini, pasukan aliansi mengerti mengapa Alam Hun begitu kosong. Ini karena orang-orang di sini seolah-olah telah dilemparkan ke dalam genangan darah ini. Karena pada dasarnya, Hun Tiandi memang telah mengorbankan segalanya untuk mencapai tujuannya. Tipe orang seperti ini membuat hati seseorang menjadi dingin dan ketakutan. Semua orang merasa beruntung akhirnya ada yang bisa menaklukkan orang gila seperti itu. Beberapa orang yang tersisa di Alam Hun juga dibawa pergi. Setelah itu, Guyuan dan yang lainnya bergandengan tangan untuk menghancurkan tempat persembunyian lama klan Hun ini. Dan sejak saat itu, klan Hun yang disebut-sebut benar-benar akan lenyap dari dataran tengah. Sedangkan di antara 8 klan kuno, hanya klan Ku, klan Yan, dan klan Li yang masih ada. Namun tentu saja, jangan lupakan klan Zhao yang garis keturunan Dodinya telah diaktifkan kembali karena Xiaoyan naik ke kelas Dodi. Dan garis keturunan Dodi yang disebut menguntungkan mereka yang darahnya paling dekat hubungannya dengan Xiaoyan. Efek yang paling nyata tentu saja dirasakan oleh putri Xiaoyan, yaitu Xiao Xiao. Ia langsung melesat dengan cepat menuju kelas Doseng bintang 8 begitu Xiaoyan mencapai kelas Dodi. Kecepatan itu bahkan bisa membuat orang terpukau hanya dengan melihatnya. Meskipun Xiao Xiao memiliki bakat yang luar biasa, bakat ini belum sepenuhnya terungkap ketika ia langsung melompat menjadi ahli top di benua Daoqi. Situasi ini menyebabkan orang-orang seperti Lei Ying dan Yan Jin yang telah berlatih selama ribuan tahun memiliki dorongan untuk muntah darah. Dan inikah manfaat yang dinikmati oleh generasi pertama garis keturunan Dodi. Garis keturunan Dodi adalah hal yang sangat abnormal dan menyimpang. Kalau tidak, bagaimana mungkin mengandalkan kekuatan seseorang untuk menghidupkan kembali seluruh klan? Bisa dibayangkan seluruh klan Zhao akan sepenuhnya menikmati manfaat yang dibawa oleh garis keturunan Dodi. Kekuatan mereka akan melonjak besar di masa depan. Dan saat itu, hanya masalah waktu sebelum mereka kembali ke era kekuasaan seperti dulu. Saat ini, pasukan aliansi secara alami dibubarkan setelah perang berakhir. Kecuali ada situasi khusus, akan sangat sulit bagi perang sebesar itu terjadi di benua Daoqi di masa depan. Ini karena benua saat ini memiliki ahli pamungkas yang menjaga keseimbangan, Kaisar Api Xiaoyan. Sebuah nama yang bergema di seluruh penjuru benua Daoqi dan dipuja oleh tak terhitung banyaknya orang. Di hati banyak orang, ia bagikan dewa yang menjaga benua Daoqi. Saat ini, pasukan aliansi telah dibubarkan. Namun aliansi Istana Langit masih ada. Terlebih lagi, aliansi yang ada saat ini tidak lagi terpecah menjadi berbagai faksi dan sekte. Pada saat ini, mereka jelas menyadari bahwa bisa bertahan dalam aliansi ini adalah hal yang sangat mulia.
Dan puncak kemuliaan itu berasal dari orang yang berdiri di puncak benua Doge. Dan sekarang 2 tahun telah berlalu sejak pertempuran besar yang mengguncang bumi itu. Di sisi lain, dataran tengah kembali makmur. Banyak sekte dan faksi bermunculan bak tunas setelah hujan. Hal ini menyebabkan dataran tengah kembali makmur. Tentu saja, aliansi Istana Langit tak ikut campur dalam hal ini. Mereka mempertahankan posisi tertinggi mereka dan diam-diam mengamati perkembangan yang berubah di dataran tengah. Namun tentu saja, tidak ada faksi yang berani memprovokasi penguasa dataran tengah yang tak terbantahkan ini. Di sisi lain, dengan bantuan kekuatan api surgawi, Xiaoyan hanya membutuhkan 2 bulan untuk sekali lagi memperbaiki tubuhnya setelah menderita luka akibat pertempuran dengan Hun Tiandi. Dan selain itu, untungnya itu tidak meninggalkan gejala sisa. Selama 2 tahun ini, Xiaoyan, Sun Er, dan Cailin menyelenggarakan pernikahan yang luar biasa megah. Pernikahan itu disaksikan oleh dunia dan banyak orang. Ini juga merupakan janji yang pernah diberikan Xiaoyan kepada kedua wanita itu. Dan tak lama setelah pernikahan, Xiaoyan kembali mengembalikan jabatan ketua aliansi Istana Langit kepada Yalau. Alasannya, aliansi Istana Langit yang sekarang tidak lagi membutuhkan dukungannya. Di sisi lain, Yalau tak berdaya menghadapi tindakan Xiaoyan ini. Ia tahu si kecil ini berniat menjadi bos yang tak mau campur tangan. Namun, ia tiba-tiba merasa sedikit sakit hati saat memikirkan beban yang harus ditanggung Xiaoyan selama ini. Karena itu, ia hanya bisa sekali lagi mengambil alih posisi ketua aliansi dan membantu Xiaoyan menanggung beban ini. Dan oleh karena itu, Xiaoyan hanya pergi dengan santai dan tanpa beban setelah dibebaskan. Dan tanpa beban ini, dia benar-benar bisa hidup tanpa beban di dunia ini. Waktu pun berlalu, musim semi berlalu, dan musim gugur pun tiba. Dan selain itu, lebih dari setahun berlalu dengan tenang. Saat ini, nampak 3 sosok duduk di dalam pavilion sekitar 5 km dari kota Beli di bagian timur dataran tengah. Mereka mengangkat pandangan dan tampak sedikit bersemangat. Seorang pria berpakaian abu-abu dengan ekspresi agak tajam duduk di pavilion. Ia menjilat mulutnya dan kemudian bertanya, "Liu Qing, apakah dia akan datang?" ucap Lin Yan. "Lin Yan, sudah bertahun-tahun berlalu, tapi kau masih saja tidak sabaran," ucap seorang pria berpakaian hijau di sampingnya, tersenyum tipis, berbicara dengan hangat dan sopan. "Lin Xuya, ku dengar kau telah mendirikan gengnya di kota langit cerah," ucap Liu Qing yang tinggi besar dan tegap sembari tertawa. Dan saat ini, ia adalah penanggung jawab klan Liu. Selain itu, ada aura perkasa yang cukup kuat di alisnya. "Aku hanya bermain-main," ucap Lin Xuya sembari tertawa dan kemudian berkata, "Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dibandingkan dengan orang itu bahkan tidak bernilai sehelai rambut pun," ucap Lin Xuya. "Lin Xuya, ini sepertinya bukan sesuatu yang akan kau katakan," ucap seorang sosok, dan tawa yang familiar terdengar di pavilion tepat setelah Lin Xuya berbicara. Dan tak lama kemudian, sesosok muncul di pavilion tanpa peringatan. Sosok itu mengenakan pakaian hitam dan itu adalah Xiaoyan. "Akhirnya kau tiba," ucap trio Liu Qing. Kegembiraan juga nampak membuncah di wajah ketiganya setelah melihat Xiaoyan muncul. Mereka pun segera melangkah maju. Masing-masing dari mereka melayangkan pukulan ke dada sosok itu. "Aku benar-benar berhasil meninju Kaisar Api. Ini benar-benar hebat," ucap Lin Yan sembari tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Xiaoyan tertawa santai setelah melihat teman-teman baiknya yang telah terpisahkan selama bertahun-tahun. Ia meraihnya dengan tangannya. Beberapa pot anggur muncul di tangannya. "Jangan bicara omong kosong. Kali ini kita tidak akan kembali sampai mabuk," ucap Xiaoyan. "Baiklah, aku akan menemanimu hari ini," ucap Liu Qing. Mereka bertiga saat ini nampak tertawa terbahak-bahak. Mereka pun menerima kendi anggur itu tanpa basa-basi, mengangkat kepala dan menuangkan anggur ke dalam mulut mereka. Keempatnya mabuk dengan ringan di dalam pavilion. Tawa mereka terdengar sangat bebas dan tak terkendali saat menyebar di dalam pavilion. Saat ini,
bulan nampak sudah terbit di langit. Lin Yan dan Liu Qing benar-benar mabuk. Mereka berbaring di tanah tanpa memperdulikan citra mereka. Dan tak satu pun dari mereka menggunakan dogi untuk menangkal alkohol. Karena pada dasarnya mereka benar-benar ingin menikmati waktu-waktu menggembirakan itu. "Kemana kau berencana pergi selanjutnya?" ucap Lin Xuya yang wajahnya agak merah saat dia menatap Xiaoyan dan tertawa. "Aku sudah bertahan begitu lama dan merasa sedikit lelah," ucap Xiaoyan sembari tertawa. Ia mengangkat kepalanya dan menatap cahaya terang. "Aku ingin kembali ke Kekaisaran Jiama," ucap Xiaoyan sebelum kembali berkata, "Kau bisa pergi ke aliansi Istana Langit jika ada masalah di masa mendatang. Aku sudah bicara dengan mereka," ucap Xiaoyan. Latar belakang ini benar-benar agak mengejutkan. Sepertinya aku telah membuat pilihan yang tepat untuk pergi ke Kekaisaran Jiama bersamamu saat itu, ucap Lin Xuya. Saat ini cerita berpindah ke dalam Sekte Bunga. Karena aliansi telah sepenuhnya berasimilasi, Sekte Bunga yang ada saat ini juga telah sepenuhnya bergabung ke dalam aliansi. Namun, beberapa tetua Sekte Bunga masih suka tinggal di tempat yang tenang ini. Saat ini, sosok yang nampak anggun berdiri di atas gunung di belakang Sekte Bunga. Jubah putih bulannya menggambarkan lekuk tubuhnya yang menawan. Itu juga membuatnya tampak sangat memikat. "Guru," ucap seorang wanita berpakaian biru pucat yang berdiri di belakang sosok itu berteriak pelan. "Yanran, ada apa?" ucap wanita berbaju putih itu sembari menoleh, memperlihatkan wajah cantik yang anggun, dan dia adalah Yun Yun. Nalan Yanran mendesah dalam hati saat melihat wajah cantik yang penuh pesona ini. Banyak ahli dogi ternama di benua dogi dan para pemimpin berbagai faksi mengungkapkan cinta mereka kepada Yun Yun. Namun sayangnya, tak satu pun dari mereka berhasil mencapai kemajuan. Sekalipun sosok itu telah menikah, hatinya jelas menyadari bahwa sangat sulit bagi sosok di dalam hati Yun Yun untuk menghilang. Xiaoyan telah menyampaikan pesan, ucap Nalan Yanran dengan lembut. Yun Yun yang tadinya setenang air tiba-tiba berbalik setelah mendengar kata-kata Nalan Yanran. Dan reaksi ini membuat Nalan Yanran kembali tersenyum pahit. Di sisi lain, suara Yun Yun tanpa sadar sedikit bergetar. "Apa?" ucap Yun Yun. Dia bertanya, "Apakah kamu bersedia kembali ke Kekaisaran Jiama?" ucap Nalan Yanran sembari tersenyum tipis, namun senyumnya agak masam. Mendengar itu, Yun Yun pun terkejut. Gigi belakangnya menggigit bibirnya erat-erat. Mata indahnya tiba-tiba menjadi sedikit basah, karena pada dasarnya ada tempat di sana yang sangat dirindukannya. Dan tempat itu bukanlah gunung awan berkabut, melainkan pegunungan binatang ajaib. Cerita berpindah ke Kekaisaran Jiama, dan tepatnya adalah kota Kingsan. Kota Kingsan saat ini memang jauh lebih ramai dibandingkan dahulu. Berkat medan perang pegunungan binatang ajaib, semakin banyak tentara bayaran yang mendirikan kemah di sini. Alasannya bukan hanya karena lebih mudah memasuki pegunungan binatang ajaib, tetapi juga karena adanya klinik di kota Kingsan. Klinik itu tidak besar, namun selama masih ada nafas, klinik itu memungkinkan seseorang untuk keluar dengan riang. Tempat ini juga merupakan tempat yang paling dihormati di kota Kingsan. Area di depan klinik selalu dipenuhi kerumunan yang berdesakan. Beberapa dari mereka adalah tentara bayaran yang terluka, sementara yang lainnya adalah korban luka yang diangkut dengan tergesa-gesa dari tempat lain. Namun, ada aturan ketat di tempat ini. Seseorang hanya boleh mengambil nomor dan mengantri di tempat ini, terlepas dari seberapa tinggi statusnya. Tentu saja, aturan yang agak arogan ini awalnya disambut dengan banyak tawa dingin dan cemoohan. Namun, setelah seorang ahli dohuang yang melanggar aturan tersebut mulai meleleh di depan mata semua orang dengan cara yang tak terjelaskan, semua orang akhirnya mengerti teknik mengerikan apa yang dimiliki wanita berpakaian putih itu yang tampak sangat baik dan polos. Dan sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani mengabaikan peraturan di tempat ini. Terdapat sebuah meja kayu sederhana, bersih dan rapi di dalam klinik. Di balik meja kayu itu, duduk seorang wanita berpakaian putih dengan tenang.
Sinar matahari menerobos masuk dari atap dan menyinari wajahnya yang tersenyum lembut. Pemandangan yang indah ini bahkan membuat orang yang terluka di depannya hanya dapat tertegun. Rebus obatnya hingga mencair. Setelah kau kembali dan oleskan pada lukamu, ucap wanita berpakaian putih itu sembari tersenyum lembut. Sesaat kemudian, ia meletakkan kantung obat dengan hati-hati di atas meja. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun, membuatnya tampak sangat murni dan memikat. Sikapnya itu bahkan membuat orang-orang yang beraroma darah merasa sedikit malu. Sesaat kemudian, pasien itu pun mengambil kantong obat dan pergi dengan linglung. Pikirannya terus membayangkan senyum hangat itu. Wanita seperti itu begitu lembut. Hanya dengan melihatnya saja, semua kekesalan di hatinya mereda. Sementara itu, orang yang mengantri di belakangnya langsung bersorak gembira setelah orang yang terluka di depannya kemudian pergi. Namun, ia baru saja hendak melangkah maju ketika sesosok tiba-tiba berjalan melewatinya dari samping dan duduk di kursi di depannya. Kau mencari kematian, ucap orang-orang yang sedang mengantri. Semua orang tercengang sesaat setelah melihat ada seseorang yang menyerobot antrian. Selain itu, mereka semua menjadi geram. Mereka menatap sosok itu dengan aura permusuhan karena mereka berpikir, apakah orang ini mencoba bunuh diri dengan mencari masalah di sini? Silahkan antri, ucap dokter peri kecil. Wanita berpakaian putih itu menggeser tubuhnya. Ia bahkan tidak mengangkat kepalanya saat meletakkan obat di sampingnya. Suara lembut dan halus hanya terdengar bagai angin musim semi. Banyak orang di belakangnya tertawa dingin setelah melihat reaksinya, karena pada dasarnya mereka berpikir bahwa orang ini akan sial jika tidak pergi. Namun, orang yang duduk di kursi seperti penjahat tiba-tiba tertawa sementara semua orang mengejeknya dengan dingin. Mengingat hubungan baik kita, kurasa tidak perlu mengantri bukan? Ucap Xiaoyan. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata yang seolah-olah memanfaatkannya. Apakah orang ini benar-benar idiot? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa wanita yang tampak lemah ini adalah wanita biasa? Banyak pasang mata mulai menunjukkan rasa iba saat menatap sosok itu. Beberapa orang bahkan mendesah pelan dan menggelengkan kepala. Tentu saja, wajar saja banyak orang yang matanya dipenuhi amarah karena orang ini telah menyinggung peri yang tak tersentuh di hati mereka.